Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang terbit ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat kita bisa bangun kembali setelah kita tidur tadi malam, melaksanakan sholat subuh yang wajib ya. Kemudian kita ikuti berpikir dan seterusnya, termasuk bagian dari pikir adalah kajian kita pada pagi hari ini yang rutin setiap Jumat, mengkaji tentang Mukhtasar Minhajul Qasidin, kitab akhlak yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau meringkas dari kitab sebelumnya, Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi meringkas dari sebelumnya, Ihya Ulumuddin karya dari Imam Ghazali rahimahumullahu jami'an. Terakhir kemarin sampai pada wirid yang ketiga ya, Al-Wirdus Salis, atau di sebelumnya ini ya, wirid yang kedua, sejak terbenamnya mega merah di barat, ufuk barat itu, sampai waktu tidur, itu apa saja yang dilakukan. Kemudian sebelum menjelang tidur, al-wirdu salis, al-witru qabla naum, sholat witir sebelum tidur. Wirid itu apa sih? Wirid itu dari kata waroda yaridu ya, datang ya. Jadi orang yang berwirid itu sebenarnya dia sedang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kata wirid itu dari situ. Al-wirdu dari waroda yaridu, wirdan ya, itu datang. Jadi orang yang melakukan wirid berarti dia sedang datang kepada Allah, hadir, menghadirkan diri di hadapan Allah dalam setiap kesempatan dalam hidupnya ya. Nah, al-wirdus salis, wirid yang ketiga ini adalah witir qabla naum, salat witir sebelum tidur. Loh, apakah witir kok sebelum tidur? Bukankah witir itu di akhir malam? Nah, ini yang perlu dijelaskan ya. Di sini al-witru qabla naumi, witir sebelum tidur, illa ya, kecuali mangkana ada tuhul qiyam bilail, kecuali dia sudah punya kebiasaan untuk bangun malam, maka witirnya di akhir ya, witirnya di akhir. Kenapa? Fa inna ta'khirahu fi haqqihi afdal ya. Mengakhirkan witir itu menjadi haknya sholat witir, itu afdal, lebih utama. Nah, tapi kalau ada orang yang belum biasa untuk bangun malam dan besar kemungkinannya mungkin tidak bangun, maka witirnya bisa sebelum tidur ya. Itu wasiat Nabi kepada, kalau tidak salah, Abu Hurairah ya, salah satunya adalah witir sebelum tidur ini. Ada 3 wasiat Nabi khusus kepada Abu Hurairah, salah satunya witir sebelum tidur. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata radhiyallahu anha, min kullil lail, mangkal lail ya, man kalla lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail ya, wa ausatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahari, muttafaqun alaih ya. Barang siapa yang kalla lailu, malamnya dia capek ya, kalla itu capek, penat ya, qad autara, maaf keliru ya, min kullil laili ya,
setiap malamnya, qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah melakukan sholat witir min awalil laili, kadang dari awal malam, wa ausatihi, kadang di tengahnya, wa akhirihi, kadang di akhir. Fantaha witruhu, witir beliau itu berakhir di waktu sahur ya, menjelang subuh. Witruhu ila sahari. Ini hadisnya muttafaq alaih ya. Sumal yakul ba'dal witri, kemudian setelah sholat witir dia mengucapkan seperti yang sering kali kita temukan doa ini di Ramadan ya, yang insya Allah sebentar lagi akan menghadiri kita semua, menghampiri kita semua. Subhanal Malikil Kudus ya, Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Maha suci Allah, Al-Malik, Raja, Al-Kudus yang maha suci. Ya, yang maha suci. Salah sama rat 3 kali. Itu witir yang wirid yang ketiga. Kemudian wirid yang keempat, an-naum. Jadi tidur pun wirid gitu ya. Istirahatnya seorang muslim itu adalah wirid ya. Nah, bagaimana? Nah, wa innama adadnahu minal aurat, tidur pun kami anggap dia sebagai wirid, li'annahu idza ru'iyat adabuhu ya, wa hasunal maksudu bihi ihtasab uhtusiba ibadatan ya. Jika tidur itu diperhatikan adab-adabnya ya, li'annahu idza ru'iyat adabuhu, jika tidur itu diperhatikan adab-adabnya, wa hasunal maksud bihi, dan tujuannya dari tata cara tidur itu tercapai, maka tidur pun itu bernilai ibadah ya. Tidur pun itu bernilai ibadah, dan itu bagian dari wirid gitu ya. Jadi wirid tidak hanya berzikir ya, mengucap melafadzkan doa-doa dan sebagainya, tapi tidur pun itu dianggap sebagai ibadah jika sebelumnya itu diperhatikan adab-adabnya. Waqad qala Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi pernah berkata, inilah ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Nah, saya berharap di dalam tidurku itu sama persis dengan saya berharap saat saya bangun. Artinya kalau bangun itu kita berusaha untuk mendapatkan pahala, memaksimalkan ibadah kepada Allah, maka Mu'adz juga berharap di dalam tidur pun beliau juga ingin dapat sempurna seperti itu. Ya. Inilah ahtasibu fi naumati, saya berharap di dalam tidurku sama dengan saya berharap saat aku bangun. Jadi harapan di waktu bangun itu harapannya terbawa saat tidur pun juga berharap dapat pahala. Nah, jika adabnya diperhatikan. Di antara adab tidur itu, famin adabin naumi an yanama ala toharoh. Hendaknya tidur dalam kondisi suci. Ya. Jadi berwudu ya. Lama rawat Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanam yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Jadi wudu ini tidak hanya ibadah untuk masuk ke ibadah hanya untuk persiapan tidur ya, karena riwayat Aisyah ini bahwa beliau ya tawaddo ya.
Putus barusan. Nggih Ustadz putus. Sinyal saya kayaknya ini. Saya ulangi ya. Bahwa sudah jelas nggih? Sampun Ustadz. Ya, maka ya riwayat Aisyah tadi saya ulangi bahwa Rasulullah SAW karena idza arada an yanam yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Beliaunya sering kali terus menerus dilakukan karena di sini yatawadda ya. Wudu'ahu, wudu'nya sama persis untuk wudu' salat ya. Kemudian waqala Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, innal arwah ya'ruju biha fi manamiha ila sama, yu'raju biha fi manamiha ila sama, fatu'maru bis sujudi indal arsh, fama kana minha tahiran sajada indal arsh, wa ma kana laysa bi tahirin sajada ba'idan anil arsy. Ini pendapat seorang sahabat ya, bukan hadis Nabi. Jadi beliau menyimpulkan mungkin dari pemahamannya saat beliau bersama dengan Nabi, kemudian beliau menyatakan bahwa jika seseorang itu tidur, ya, ruhnya itu innal arwah, ruh itu ya yu'raju biha fi manamiha ilas sama. Ruh kita itu saat tidur itu diangkat oleh Allah ke langit, ya. Fatu marbis sujud di indal arsh. Kemudian diperintah untuk sujud di arsh. Ya, ya kita nggak sadar kan saat tidur, tapi kita di alam ruh. Pernyataan Abdullah bin Amr bin As ini, ruh kita itu diangkat ya ke langit, diminta untuk bersujud. Jika ruhnya atau dia sebelum tidur dalam kondisi suci, maka ruhnya itu sujud indal arsh, di arsh itu ya di arshnya dekat ya. Arsh itu adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat agung ya. Wa makana laisa bitahirin, jika ruhnya sebelum tidur dia tidak dalam kondisi suci, sujud juga tapi jauh dari arshnya ya. Jauh dari tempat yang seharusnya. Sujud juga tapi jauh dari tempat yang seharusnya. Ini pendapat seorang sahabat ya. Dan pendapat seorang sahabat itu bisa menjadi sebuah hujah, sebuah dalil jika kemudian tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya wa min adabihi an yatub qabla naumihi, adab tidur yang lain hendaknya dia bertaubat ya sebelum tidurnya. Kenapa? Li'annahu yambaghi liman tahura dhahiruhu an yathur batinahu. Yutahhara maaf. Liman tahhara dhahirahu an yutahhira batinahu. Karena sebaiknya kalau dia hanya berwudu saja secara zahir, ya, tapi batinnya tidak disucikan, nah itu kurang sempurna. Ya. Dia sudah wudu sebelum tidur, tapi hatinya masih nyangkut kemana-mana, belum bertaubat ya. Nah itu juga bermasalah. Jadi harapannya toharoh itu luar dalam, gitu ya. Li'annahu yanbaghi, karena sebaiknya liman toharo zahirahu, barang siapa yang mensucikan dirinya yang tampak dengan wudu itu, an yutohiro batinahu, dia hendaknya mensucikan juga batinnya. Kenapa? Li'annahu rubbama mata fi naumihi, karena bisa jadi tidur terus nggak bangun, dia meninggal. Ada banyak beberapa kasus begitu ya. Maka sebaiknya sebelum tidur itu sudah bersiap. Ada satu sahabat yang pernah mendapatkan persaksian surga dari Nabi.
Beliau menyatakan sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Orang ini yang datang. Enggak termasuk sahabat yang terkenal di kalangan para sahabat, bahkan dalam riwayat itu tidak disebut namanya. Kemudian di kesempatan yang lain Nabi juga berujar sebentar lagi akan datang termasuk penduduk surga. Orang itu juga yang datang. Kesempatan lain ketiga kali sampai dapat persaksian. Sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Ya orang itu juga akhirnya menjadikan Abdullah bin Amr bin As tadi itu, dia penasaran dia. Ini apa sih rahasianya orang ini gitu ya. Nah, dia akhirnya ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya. Dan kemudian ingin menginap di rumahnya. Karena tujuan Amr bin As ini mencari tahu apa sih rahasianya. Kemudian hari pertama ya nggak ada yang aneh, nggak ada yang istimewa dari ibadah atau wiridnya ya, wiridnya orang ini. Ya biasa sholat fardu, kemudian nggak menemukan Abdullah bin Amr bin As ini nggak menemukan amalan istimewa pada orang itu. Kemudian hari kedua juga sama, malamnya juga sama. Kemudian hari ketiga sama. Kemudian baru setelah hari ketiga dia berterus terang, saya kesini sebenarnya ingin tahu apa rahasia dari Anda, kenapa sampai mendapatkan persaksian dari Nabi bahwa termasuk ahli surga. Zaman para sahabat biasa begitu ya, karena memang persaksian termasuk 10 yang dijamin masuk surga misalnya. Tapi itu tidak menjadikan mereka terus merasa bangga, merasa sombong dan sebagainya, tidak begitu. Justru mereka semakin sesuai dengan persaksian Nabi bahwa mereka termasuk penduduk surga. Akhirnya apa ya gitu ya, saya biasa begini, apa yang saya lakukan harian sudah begini. Kemudian dia menemukan, akhirnya dia menyatakan bahwa setiap sebelum saya tidur, si orang itu ya, itu saya melepaskan semua bentuk kesalahan orang. Sudah saya mengikhlaskan semuanya sebelum tidur ya. Itu menjadi kebiasaan dia sebelum tidur. Nah, itu bagian dari ternyata itu yang menjadi amal unggulan dia yang kemudian menjadikan Nabi bersaksi bahwa beliaunya termasuk penduduk surga. Nah, itu taubat ini ya. Jadi taubat sebelum tidur. Jadi sebelum tidur sudah mengikhlaskan semua bentuk kezaliman orang, kemudian kesalahan orang, bahkan dia sendiri bertaubat kepada Allah. Nah, sudah, itu yang menjadi kebiasaan setiap sebelum tidur. Ya. Riwayatnya ada di Riyadhus Shalihin kalau tidak salah yang itu ya. Dan masyhur, banyak sering diungkap riwayat itu. Jadi kadang wirid itu sederhana, tapi kemudian nilainya bisa besar di sisi Allah SWT. Karena Nabi juga pernah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Jadi sebaik-baik perbuatan atau amalan, ahabbul a'mali ilallah, bagi Allah, sebaik-baik amalan bagi Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan adwamuha terus-menerus wa in qala, meskipun sedikit. Itu tidak mudah kan orang melakukan amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Ya. Biasa misalnya mengucapkan tasbih saat di jalan. Itu sedikit kan? Tapi kalau dia biasa dilakukan begitu, bisa jadi besar di sisi Allah. Seperti tadi orang itu. Sebelum tidur dia begitu. Tapi ternyata itu menjadi istimewa di sisi Allah ya. Dan kemudian mendapatkan persaksian dari Nabi. Apa misalnya yang kemudian sedikit, hitungannya sedikit. Tapi kemudian dia dilakukan terus-menerus. Itu beratnya istiqomah di situ. Dan
Dan itu butuh latihan ya, namanya riyadhah. Ya, atau olahraga ya. Olahraga itu tidak hanya fisik, Nah, berikutnya wa minha, di antara adab-adab tidur juga ya, an yuzila kulla ghasyin fi qalbihi li muslim. Nah, ini yang tadi di antara yang saya sebut riwayatnya ya. Menghilangkan, kalau tadi bertaubat antara dia dengan Allah, ya kan? Kemudian berikutnya ini menghilangkan semua bentuk kecurangan ya, interaksi manusiawi sebelum waktu siangnya, yang kemudian banyak hal kurangnya, banyak hal salahnya, itu an yuzila kulla ghasyin fi qalbihi li muslim. Dia membersihkan ya, menghilangkan semua bentuk ya, iri, dengki, zalim dan sebagainya kepada sesama muslim sebelum tidur ya. Wala yanwi zulmahu, dan tidak berniat untuk menzaliminya. Ya. Wala ya'zim ala khati'ah idza staiqadha, dan dia tidak bertekad untuk melakukan kesalahan jika bangun nantinya. Itu dimulai sejak sebelum tidur. Ya. Nah, itu bagian dari wirid. Maka tidurnya pun nanti dianggap ibadah, gitu ya. Tidurnya pun dianggap ibadah. Wala ya'zim ala khati'ah idza istaiqadha. Dia tidak berazam, tidak bertekad untuk melakukan kesalahan jika bangun nanti. Itu kan nanti bisa jadi kalau kebiasaan ini dilakukan, itu akan terbawa ke dalam bahasa psikologinya kan, alam bawah sadar gitu ya. Nah, akan terbawa kepada alam bawah sadar, sehingga dia, jika nanti dia bangun, itu sudah menjadi apa? Memori yang ya udah itu kebiasaannya, gitu ya. Tersimpan dalam otak kita bahwa sebelum tidur itu kan titik di mana orang itu biasanya akan konsentrasi ya, fokus, dia akan diingat. Kemudian wa minha, di antaranya an la yabit man lahu syai'un yusibihi illa wasaitahu maktubatan indah. Ya, an yusabihi illa wasaitahu maktubatan indah. Di antara adabnya, dia tidak tidur saat punya sesuatu yang ingin diwasiatkan. Ya segera tertulis ya. Pengen titip apa begitu, itu sebaiknya ditulis dan disimpan ya, di mana, bawa bantal atau sampaikan kepada yang dititipi. Termasuk misalnya titip bahwa minta dibangunkan, itu tidak apa-apa. Nanti tolong bangunkan saya jam berapa, kepada keluarga yang ada di situ ya. Karena kadang jam alarm juga kadang nggak fungsi ya, kalau sedang capek dan seterusnya, maka titip kepada anggota keluarga yang lain. Tolong nanti saya bangunkan jam sekian, atau saya bangunkan saat azan sholat misalnya, atau saya bangunkan saat jam berapa karena ada janji dengan orang dan seterusnya ya. Itu bagian dari wasiat. Atau kalau ada yang wasiat yang sangat penting, ya tidak apa-apa ditulis. Jaga-jaga kalau misalnya tadi di atas itu orang itu kadang 14 ya, nggak bangun-bangun, langsung meninggal kan ada. Maka wasiat ini menjadi cara ya untuk kemudian menjadi adab seseorang jika dia mau tidur. Di anafis sahihain, karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim min hadis Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi pernah bersabda, min hakim ri'in muslimin lahu syai'un yusibihi. Menjadi hak seseorang ya, kepada seorang muslim itu ada sesuatu yang diwasiatkan. Ya paling umum seringnya itu wasiat takwa. Kalau orang tua biasanya paling sering itu jangan tinggalkan sholat ya nak, gitu kan biasa. Kamu mau jadi apa saja, mau merantau kemana, itu biasa, itu sering kita dengar ya.
dari orang-orang tua kita, jangan tinggalkan sholat. Itu bagian dari wasiat. Ya. Tolong jaga akhlaknya misalnya. Tersampaikan atau tertulis. Ya, tertulis. Bahwa min hakim ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi. Menjadi hak seorang muslim kepada muslim yang lain, seseorang kepada muslim itu punya sesuatu yang diwasiatkan, dititipkan. Ya bitu lailataini illa wasaitahu wasiathu maktubah indah. Tertulis ya, kalaupun dia bermalam 2 malam atau mau tidur ya di malam pertama atau malam kedua, kecuali dia menuliskannya wasiat itu. Itu menjadi adab tidur yang lain ya. Kemudian wayam bagilahu aidan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga ya. Wayam bagilahu aidan alla yubalik fit tamhidil firash mutana'iman bidalik. Sebaiknya juga bagian dari adab tidur itu tidak berlebihan untuk menyiapkan tempat tidur yang sangat nyaman. Ya. Kadang ya kamarnya didesain sedemikian rupa ya sangat nyaman misalnya. Nah kecuali misalnya orang yang kena penyakit susah tidur, nah dia boleh untuk memastikan dia senyaman mungkin supaya bisa tidur. Tapi orang yang mudah tidur itu sebaiknya tidak menyiapkan tempat tidurnya itu senyaman mungkin. Kenapa? Karena dia akan semakin larut dalam tidurnya. Ya. Kalau tempat tidurnya nyaman, sementara dia sangat mudah untuk tidur, dia bisa nggak bangun-bangun. Bisa bisa lupa semuanya nanti ya. Bisa malas dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi di antara adabnya bahwa tidak menyiapkan tempat tidur itu mutana'iman bidzalik. Dia sangat nyaman yang jadikan orang malas untuk bangun. Fa innahu yazidu fin naum, karena itu akan menambah tidur lagi. Nah, pernah suatu ketika fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi suniyalahu firashuhu faqal. Pernah disiapkan tempat tidurnya oleh istrinya ya. Disiapkan. Faqala mana'atni wat'atuhu sholatil lailah. Ya, yang begini ini kata beliau, tempat tidur yang menurut beliau nyaman itu ya tidak senyaman zaman sekarang mungkin ya. Zaman itu kan Nabi itu di rumahnya punya 2, di antaranya ada 2 kayak karpet begitu, tikar ya. Itu salah satu warnanya sampai lecek, sampai agak menghitam begitu ya. Tapi kemudian tidak dicuci oleh beliau, hanya dipercikkan air begitu saja. Itu bahwa di antara hikmahnya bahwa kalau karpet itu kita belum yakin najis, ya tidak perlu dicuci, ya disapu atau dipercikkan air saja itu sudah cuci. Kecuali kita yakin ada najisnya, baru di laundry, dicuci ya. Tapi karpet yang sering misalnya di ruang tamu itu kan jarang dicuci ya, atau di mana ya. Termasuk misalnya sejadah di masjid itu kan lama nggak dicuci, mungkin setahun sekali Ramadan. Sebelum Ramadan biasanya bersih-bersih. Nah, itu kalau misalnya yakin tidak ada najis, nah, ya nggak apa-apa, hanya di vakum saja itu sudah suci. Nah, yang jadi pelajaran di sini bahwa di rumah Nabi itu ada karpet yang kemudian warnanya sudah menghitam ya, dan itu rumah Nabi. Artinya tidak senyaman misalnya rumah zaman sekarang karpetnya berbulu ya, atau kemudian kasurnya empuk dan seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, saat disiapkan
kepada beliau yang menurut beliau lebih nyaman, yaitu beliau menyatakan mana'atni wa ta'atuhu sholatil lailah. Yang begini ini itu menghalangiku. Kalau misalnya saya pakai, itu akan menghalangiku untuk bisa bangun malam. Ya, itu di antara adabnya, maka tidak disiapkan senyaman mungkin, kecuali bagi orang yang memang punya penyakit susah tidur. Itu perlu supaya istirahat fisiknya untuk bisa istirahat. Wayan bagi an layanam, termasuk wayan bagi sebaiknya tidak tidur sampai memang benar-benar ngantuk. Hatta yaghlibahun naum. Ya. Faqad kana salaf la yanamuna illa ghalabah. Karena generasi terdahulu ya, dari kalangan salaf itu, mereka tidak tidur kecuali memang sudah ghalabah. Tidur itu memenangkan atau mengalahkan dirinya. Artinya sangat ngantuk baru tidur. Kenapa? Karena orang yang masih terjaga itu masih bermanfaat waktunya. Bisa baca, bisa nulis, masih bermanfaat ya sebelum ngantuk. Kalau sudah ngantuk ya sudah diistirahatkan. Karena tubuh ini butuh istirahat seperti yang pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian wamin adabihi, adab berikutnya, an yastaqbilal qiblah, menghadap kiblat tidurnya ya. Wa an yad'u bima warada minal ahadits fi dzalik, dan berdoa dengan beberapa yang ada riwayat hadisnya dalam hal itu. Jadi menghadap kiblat berarti miring ke kanan. Ya. Di saat kita kan anjurannya miring kanan. Kalau miring kanannya nggak menghadap kiblat ya berarti dibalik ya tempat tidurnya atau kepalanya dibalik di mana. Yang penting saat kita miring kanan itu menghadap kiblat. Ya. Adabnya begitu, di antara adabnya, dan tidak harus tapi ya. Kan adab, namanya adab itu etika. Kemudian kalau kita perhatikan, maka tadi kita perhatikan adab ini, maka tidur kita sempurna dan bernilai ibadah. Nah, kalau misalnya tidak melaksanakan, ya tidak berdosa, karena sebuah adab dan bukan sebuah kewajiban. Ya. Lebih ke sunnah. Sunnah itu kan kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan dari adab itu. Ya. An yad'u bima an yanama ala jambihil aiman, ini ya. Jadi tidur miring ke kanan. Ya. Nah, ini secara medis sehat, mungkin yang punya latar belakang medis bisa menganalisa kenapa Nabi anjurannya miring kanan. Bisa jadi karena memang jantung itu kan di kiri. Ya. Supaya dia tetap bisa bekerja meskipun kita tidur. Ya, kalau misalnya miring kiri bisa jadi kena tertekan ya, jantungnya berat untuk bisa bekerja dan seterusnya. Bisa jadi analisa medisnya, wallahu alam, silakan yang punya latar belakang medis menganalisa kenapa anjuran Nabi miringnya ke kanan. Famima ja'a fi dzalika ma rawa Abu Hurairah, di antara riwayatnya yang ada tentang ini itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, idza awa ahadukum ila firashihi, jika seorang dari kalian mendatangi tempat tidurnya, falyanfathu bidakhilati izarihi, hendaknya dia yanfat ini membersihkan ya tempat tidurnya itu. Yanfat itu menggerak-gerakkan dengan keras. Artinya apa bahasa kita ya? Dikebasi begitu ya. Pakai sapu lidi atau apa, yang penting menghilangkan debu-debu yang ada di situ. Debu-debu atau binatang atau apa, kita nggak tahu kan, seharian kita tinggal, pas malam mau kita tempati, itu dipastikan bersih dulu. Kenapa? Fa innahu la yadri ma hadatsa ba'dah. Karena dia tidak tahu apa yang
akan terjadi setelahnya. Kalau kita tidak bersihkan, terus kita tidur, nggak tahu ada apa kan setelahnya, nggak tahu, kita nggak sadar. Ada binatang, ada apa, nggak tahu kan? Nah itu bahaya, maka perlu dibersihkan sebelum tidur. Falian fathu hendaknya digerakkan dengan keras, ya, bidakhilati izarihi, di dalam kainnya, entah kainnya dia sendiri, izar itu kain bawah ya, atau kainnya kasurnya itu, spraynya ya. Nah itu diantara adabnya ya. Kemudian faidha wada'a jambahu, saat dia meletakkan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Mungkin ada yang sering kita dengar doanya bismillahumma ahya wa amut ya. Tapi ini doa yang lain. Bismika rabbi, dengan namamu ya Allah, wada'tu jambi, aku letakkan sisi kanan tubuhku ini, wa bika arfa'uhu, dan juga dengan namamu aku mengangkatnya nanti saat bangun. In amsakta, jika engkau ternyata mematikanku, mengambilku. In amsakta nafsi faghfir laha, jika engkau ternyata mengambil jiwaku, maka ampunilah dia. Wa in arsaltaha, jika kemudian engkau nanti menjadikanku bangun lagi, fahfadha, maka jagalah dia, jiwaku ya. Bima tahfad bihi ibadakas salihin, dengan apa yang engkau jaga, dengan sesuatu yang engkau jaga pada hamba-hambamu yang soleh. Nah, itu diantara doanya ya. Artinya memasrahkan sepenuhnya kepada Allah saat tidur dan saat bangun nanti. Ya. Ini riwayatnya Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya, wafis sahihain, juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadits Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullailah, bahwa Aisyah menyatakan, karena Aisyah ini memang diantara ummahatul mukminin, yang banyak ya, meriwayatkan hadis tentang rumah tangga, termasuk tentang kebiasaan Nabi di dalam rumah. Aisyah ini ya. Dan banyak para sahabat tanya tentang bab itu kepada beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena memang ya beliau dikenal punya kecerdasan bab itu kan. Di antara sekian banyak ummahatul mukminin, itu yang lebih banyak hadisnya kan Aisyah. Sering kita dengar an Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi beliau memang terpelajar ya, merekam apa semua kegiatan Nabi di dalam rumah, kemudian disampaikan sebagai sebuah ilmu kepada para sahabat dan menjadi contoh bagi mereka semua ya. Bahwa beliau saat menuju ke tempat tidurnya setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan kedua tangannya begini ya, kemudian ditiupkan ya, dan membacakan surat Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas ya. Kemudian setelah itu diusapkan ya kepada tubuhnya yang terjangkau. Mastata'a min jasadihi. Tsumma masaha bihima mastata'a min jasadihi ya. Ini kan doa perlindungan ini. Pertama Al-Ikhlas, itu memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, ikhlas ya. Kemudian dua doa perlindungan, dua surat perlindungan. Nah, kemudian ditiupkan dulu, kemudian dibacakan itu, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuhnya yang terjangkau. Yabda bihima, dimulai dari kepala dan wajahnya. Nah, kemudian wa ma'akbala min jasadihi, ke bawah sampai kaki yang terjangkau ya. Yaf'alu dzalika tsalatsa marrat, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Itu bagian dari adab tidur ya. Yang harapannya seperti harapan seorang sahabat tadi di atas, bahwa dalam tidur pun itu dihitung sebagai sebuah wirid ya, sebuah
ibadah sebuah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan sementara itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita yang belum tahu ternyata ada adab tidur misalnya kan. Yang sudah tahu mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan. Kalaupun tidak selengkap tadi yang disampaikan, sebisa mungkin 1 atau 2 adab yang mungkin kita bisa biasakan. Karena Nabi pernah tadi berpesan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Nah, yang paling dicintai oleh Allah itu dari amalan itu adwamuha, yang paling sering dilakukan, terus wa inqalla, meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Saya kira cukup itu, kurang lebihnya saya mohon maaf dari apa yang bisa. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Amin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Amin. Karim wa bi'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim Amin. ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi ya hajat. Allahumma inna nas'aluka Amin. wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa Amin. qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa tawfiqan 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afiyatan wal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.